Namun nenekku memaksa untuk nyuruh dia pulang karena dia jahil. Dan sesudah memulangkan dia, aku bertanya kepada nenekku seperti apa wujudnya. Dan ternyata makhluk itu mengaku kepada nenekku bahwa dia adalah salah satu korban anak kecil yang tertabrak pada kecelakaan yang terjadi di tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 634. Wih, mantap dia. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Kalau udah lancar rezekinya beli topi. Langsung itu aja kalau gua mah. Topi ini bisa didapatkan di mana sih? Itu dah. Teman Kliwon bisa cek @pasar malam Kliwon. Tapi kayaknya belum rilis ya. Ini masih upcoming rilis. Gak tahu sih ini video akan tayang kapan. Pokoknya cek aja. Oh, belum berarti. Belum rilis berarti. Ya nggak apa-apa lah. Ditunggu aja, nanti udah lihat bentuknya ya. Nggak ada PO ya. Oh ya, ini ready stock. Dan ini adalah hasil dari voting. Betul. Kita kemarin sempat ngelempar 2 desain. Dan ini adalah desain yang teman-teman pilih. Jadi silakan langsung lihat @pasar malam Kliwon dan pantengin kapan rilisnya ya. Itu dah. Oke, cerita malam hari ini kita sudah memilih ada 2 buah cerita yang akan dibacakan. Cerita pertama ini kiriman teman Kliwon yang berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama saya Nipa. Saya dari kota kecil di Jawa Tengah. Saya ingin membagikan kisah serem saya. Pengalaman ini sangat membekas di ingatan saya dan selalu membuat saya merinding ketika saya melewati lokasi kejadian. Cerita ini udah lama sekali. Lupa tahun berapa tepatnya. Yang pasti saat itu saya masih SD, baru masuk SD waktu itu. Sekitar awal tahun 2000-an lah. Orang tuaku punya kebiasaan menidurkan anak, yaitu mengajak saya, kembaran, dan adik yang masih bayi dengan cara keliling kota di sore hari dengan menaiki motor. Posisinya saya duduk di cekungan depan yang biasanya untuk naruh barang di motor saya. Motor Supra waktu itu. Lalu bapak yang bawa motor, kemudian di belakang ada kembaran saya ya, nyempil di tengah, dan ibu di belakang tuh gendong bayi. Terkadang aku dan kembaranku bertukar posisi tempat duduk. Biasanya setelah berkeliling kurang dari 1 jam, kami akan tertidur dan kembali pulang. Saat itu gak biasanya bapak keliling cukup jauh dan harus melewati sebuah jembatan besar. Jembatan ini berinisial K di kota kami yang menghubungkan desa yang dikenal sebagai penghasil buah duku di kota ini. Gak ada yang aneh sampai saya melihat sosok pria berkulit hitam, berpakaian gelap, berdiri di pinggir jembatan. Kemudian pria itu naik ke pagar pembatas, dan tepat saat motor kami melewati sosok itu, pria itu terjun bebas ke bawah jembatan. Saya ingat pandangan mata saat itu seolah terkunci dan terus mengikuti pergerakan sosok tersebut sampai dia terjatuh. Dengan perasaan yang kaget, syok dan bingung, saya hanya bisa terdiam dan ketakutan. Gimana enggak? Anak umur 7 tahun melihat dengan mata kepala sendiri seseorang yang melakukan percobaan bunuh diri. Seingatku, keadaan jembatan sore itu cukup ramai. Banyak motor, mobil yang berlalu lalang. Bahkan ada beberapa yang berhenti untuk menikmati senja di trotoar jembatan. Tapi reaksi sekelilingku gak ada kepanikan atau kehebohan. Aku coba melihat reaksi bapak. Namun beliau terlihat biasa saja, seolah gak terjadi apapun. Dan bahkan setelah kami sampai di rumah pun, kedua orang tua saya masih biasa aja. Aku mikir mungkin mereka gak lihat kali ya. Tapi mana mungkin gak sadar gitu, padahal sejelas itu kejadiannya. Dulu internet belum sebaik saat ini. Jadi jika ada kejadian bunuh diri,
dan penemuan mayat harus nunggu kabar dari koran lokal atau televisi. Tapi nihil, sama sekali nggak ada kabar apapun dan aku sendiri begitu takut untuk bertanya. Bertahun-tahun berlalu, sampai kini aku menginjak kepala 2. Sampai saat ini ketika kami melewati jembatan itu, saya terus teringat akan kenangan serem, traumatis, dan membingungkan tersebut. Satu hari di tahun 2021, kami akan kuliner di pelosok desa yang harus ngelewatin jembatan itu lagi. Saya pun berinisiatif membuka obrolan di mobil, menceritakan pengalaman dan ingatan di masa lalu yang terus menghantui dan membuat saya penasaran itu. Reaksi orang tuaku pun cukup kaget, gak percaya dan ikut bertanya-tanya. Mereka ingat kalau dulu memang kami sering keliling motoran, bonceng 5, dan sesekali lewat jembatan ini. Tapi tidak pernah melihat atau mendengar kabar bunuh diri orang lompat pagar jembatan di sore yang sefrontal itu. Tapi hal yang lebih mengejutkan adalah kembaran saya yang duduk di tengah ternyata juga melihat dan punya ingatan yang sama. Tapi selama ini dia bungkam karena dia paham bahwa sosok yang dilihat itu bukanlah manusia. Kembaran saya ini sejak kecil punya kemampuan ngelihat makhluk halus dan bisa membedakan mana yang manusia, mana yang bukan. Saat itu kembaran saya pun melihat sosok pria berbadan gelap dengan pakaian hitam, selayaknya manusia normal, dan dia melompat dari jembatan tersebut. Tapi karena dia tahu itu adalah makhluk yang jahil atau sosok jin, jadi reaksi dia biasa aja dan kalem. Berbeda denganku yang memang gak punya kemampuan melihat dan merasakan. Jadi dulu aku begitu ketakutan dan mengira sosok itu adalah manusia sungguhan. Makanya ketika kejadian, gak ada orang yang sadar akan kejadian itu, karena memang tidak ada yang melihat selain kita berdua. Hal yang lucu dari kisah ini adalah setelah belasan tahun kami saling bungkam, barulah kami saling buka suara. Dan aku pun sadar terkadang kembaranku nih membagi kemampuannya tanpa sengaja kepadaku, agar ikut melihat apa yang dia juga lihat. Dulu saya pernah melihat sosok pocong yang diri di teras masjid daerah rumahku, tepatnya di sisi jemaah pria. Nah, ternyata kembaranku melihat sosok itu berpindah ke teras sisi wanita, bahkan ikut gerakan sholat. Sebenarnya masih banyak cerita dan kejadian ganjil yang kami berdua rasakan, tapi mungkin di lain waktu akan saya tulis dan kirimkan ya. Sekian cerita dari saya, maaf jika tulisannya panjang dan kacau. Semoga inti kisahnya tersampaikan. Saya terima kasih sekali nih jika tim PMK mengangkat kisah saya. Jujur saya ketagihan ngedengerin cerita dari PMK karena pembawaan abang berdua bagus banget, plus enak didengar. Wah, terima kasih loh. Terima kasih. Bahkan saya selalu ikut ketawa kalau abang berdua mulai ngejokes. Dan PMK selalu nemenin saya saat saya kerja. Sekali lagi terima kasih. Semoga abang-abang sehat selalu. Amin. Amin. Makasih loh nih Pak. Dia nggak sengaja nyebut kotaknya nih. Tapi jembatan itu inisialnya K lah. Gue takutnya harus disensor lah ya. Lucu juga ya, punya kembaran dan ternyata kembaran itu bisa membagi visual yang dia lihat tanpa sengaja gitu. Jadi keduanya bisa melihat. Kayak film apa ya? Kayak pernah deh. Konsep kayak gini tuh lupa gue. Pokoknya kembarannya tuh bisa gitu. Oh, Jono dan Lono. Kembar tapi beda. Twin but different. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono. Itu kan yang ada di kepala produsernya apa dulu ya? Jono dan Lono. Itu dari luar kan? Arnold Schwarzenegger sama Danny DeVito ya? Lupa lagi gue. Iya pokoknya itulah. Dulu kan sinetron kita, series kita tuh kan adaptasi dari luar semua kan. Sorry, ini deketin Sophia Latjuba di sinetron. Sophia Latjuba, Jono dan Lono. Anak ajaib adaptasi siapa? Hai, Anak ajaib. Yoyo. Openingnya gitu. Yoi. Oh,
anak ajaib Course Lab, terus dia keliling komplek gak berhenti. Kok menarik? Course Lab-nya kok effort ya? Sekarang anak ajaib itu sudah mendapatkan memang ajaib berarti kan. memang ajaib. Sudah mendapatkan yang dia deserve gitu. Sampai dari kecil jadi tulang punggung keluarga. Nggak sia-sia Nggak memang sia-sia. dari kecil diobok-obok. Airnya. Sudah tua pun dia juga Iya. berkarya. Itu. Apalagi OB dulu OB. Yoyo Kena si alien jadi Yoyo sehat. apa? Kena alien season 2 jadi sehat. Jadi CS sama bapaknya. Masuk akal ceritanya. Dia tuh kalau di luar apa judulnya? Aduh. Iya ada. Iya kayak CJ7 gitu. Kok CJ7? Bukan. Ada lah pokoknya iya. Badu. Iya, Iya kayak itu gitu, kan. bener. Jadu. India. Ada Bang Baron naik ranking. Tapi kayak terbang. Edward Scissorhands juga kayaknya ada tuh adaptasinya di Indonesia. Apa ya? Nggak tahu lagi. Ada, lupa gue. OB dulu yang gue ingat tuh. Itu keren. Iya kan? Adaptasi apa di Office ya? Iya, The Office tapi Lupa lebih gue. ke dokumentari sih. Boleh kan? Iya. Jadi apa namanya? Jadi kayak kehidupan di TV kan. Di kantor. Hah? OB. OB. Lah itu kan Oke TV ceritanya. Oh itu TV Makanya ya? kedatangan artis mulu. Oh, gitu. Iya, nanti artisnya ke pantry. Yang keren ini siapa? Tika Panggabean bareng Project Pop datang ketuker sama Oda. Oda disuruh foto sama Project Pop. Tika Panggabean disuruh ngangkat galon. Iya ya. The best ya. Lebih itu. The best itu. Sore-sore. Nggak ada, lupa gue lagi nyari tuh apa. Apa ya? Edward? Sore kenapa tangannya jadi tangan? Kasian lah Edward ya. Iya. Tapi si siapa namanya kembar. Nah, masalah kembar nih, kemarin kan gue ke Bandung juga ada anak kembar tuh ya. Tapi dia yang nganut, yang keluar duluan kakaknya. Iya, ada yang tapi ya nggak tahu ya. Tapi setahu gue biasanya tuh yang keluar terakhir kakaknya. Betul. Terus? Ya nggak apa-apa. Unik-unik aja gitu. Bapak itu masih kemarin, Mas yang ini yang mana? Identik banget soalnya. Sangat amat identik. Iya. Sepupunya Mita tuh kan ada tuh yang kembar. Gak tau lu pernah lihat atau Oh enggak. iya benar. Itu sampai sekarang pun kalau dia muncul gue selalu ini Ama apa Ami? Ama. Oh ya, makasih Ama gitu. Terus sama. Itu bisa ini buat apa ya? Buat Dimanfaatin dimanfaatkan buat Wah, apa ya? banyak Pak kalau dimanfaatin mah. Itu maksud saya, Pak. Buat ngeprank orang. Nah, itu udah kan udah banyak. Bikin orang konten ngeprank. di YouTube. Iya. Buat ngeprank pasangan. Goblok. Tapi tetap berasa beda kalau pas ngobrol gitu beda. Beda lah, Pak. Samponya emang barengan. Ya, kali sama-sama wangi ini. Emerald Apa? hitam, Emerald hitam. yang saset. Aduh. Lanjut dah. Ya, lanjut. Halo Om Bimo dan Om Dano, perkenalkan namaku Bian. Aku cewek by the way, umurku 18 tahun. Wih, berarti baru lulus SMA seharusnya ya. Umur-umur baru lulus SMA atau kelas 3 nih? 18 tahun. Hah? Oke, 18. 18 tahun kelas 3. Kelas 3 ya. Wih, hanya. Cerita ini terjadi saat aku masih berumur 15 tahun, saat masih berlakunya kebijakan PPKM. Aku tinggal barengan nenek dan juga kakekku yang kupanggil dengan sebutan Opung. Saat pandemi, aku dan nenek kakekku tuh sering jalan-jalan keluar buat sekedar mencari makan atau bahkan hanya melihat-lihat jalanan aja. Suatu hari kami bertiga singgah ke salah satu restoran cepat saji di Jakarta Pusat yang dulu di tempat itu pernah terjadi kecelakaan yang menelan korban. Karena di situ tidak ada drive-thru-nya, jadi kami bertiga turun buat pesan. Saat sedang mengantri, di depan kami bertiga ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya yang sedang nangis. Bayi itu terus nangis kenceng, bahkan sampai pesanan kami selesai. Aku dan kakekku saat itu berpikir bahwa bayi itu hanya sedang rewel aja. Tapi tidak dengan nenekku yang sepertinya melihat sesuatu yang mungkin bayi itu lihat juga. Selama perjalanan pulang gak terjadi apa-apa.
Hanya saja nenekku ini menjadi lebih diam dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk makan makananku sambil nonton film di kamar. Saat aku sedang asik nonton, aku merasa bahwa ada yang menaiki atau menduduki kasur di bagian belakangku. Awalnya aku biarkan, karena aku pikir itu adik laki-lakiku. Lalu aku merasa kasurku bergoyang seperti ada orang yang lagi jalan atau berlompat-lompat di atas kasurku. Aduh, Kian, jangan gerak-gerak dong, kakak lagi makan nih. Aku berteriak tanpa memalingkan wajah dari laptopku. Namun setelah aku berteriak, kasurku masih aja bergoyang. Aku yang kesel langsung nengok ke belakang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi masih terasa bahwa ada yang berjalan di atas kasur. Jadi aku memperhatikan kasur dan spray dengan seksama nih. Seketika aku lemes saat melihat ada bagian spray kasur yang lecek seperti terinjak. Seolah ada yang sedang berdiri di situ dan seakan sedang meledekku. Langkah itu berjalan ke sana kemari di atas kasur. Aku yang melihat itu langsung kabur ke kamar nenek kakekku dan langsung cerita apa yang terjadi. Mereka akhirnya menenangkanku dan mengecek kamarku untuk memastikan bahwa makhluk itu sudah hilang. Malam itu aku tetap tidur di kamarku bersama adekku. Dan benar saja, aku masih diganggu malam itu. Aku yang masih nonton film pada tengah malam dikagetkan dengan bangku meja belajarku yang seperti digeser beberapa kali. Namun aku pura-pura gak melihat dan tetap fokus ke film yang kutonton. Sampai akhirnya aku ketiduran. Paginya aku langsung ceritain apa yang terjadi kepada nenekku. Dan ternyata semalam nenek dan kakekku mengalami hal yang serupa di kamar mereka. Kakekku tuh awalnya kurang percaya dengan ceritaku, tapi langsung dibuat percaya malam itu juga. Sesudah menenangkanku, nenek kakekku berbincang berdua di kamar. Tepat sesudah kakekku berkata, "Ah, masa sih? Emang mereka itu bisa sampai kayak gitu ya?" Terasa seperti ada yang menaiki kasur, spray, dan terlihat ada yang menduduki, dan kasurnya pun berdecit. Padahal nenek dan kakekku tuh gak bergerak-gerak pada saat itu. Nenekku meminta untuk pergi ke restoran cepat saji itu lagi untuk memulangkan makhluk itu. Saat di jalan menuju restoran tersebut, makhluk itu sempat tidak mau untuk dipulangkan. Namun nenekku memaksa untuk nyuruh dia pulang karena dia jahil. Dan sesudah memulangkan dia, aku bertanya kepada nenekku seperti apa wujudnya. Dan ternyata makhluk itu mengaku kepada nenekku bahwa dia adalah salah satu korban anak kecil yang tertabrak pada kecelakaan yang terjadi di tempat itu. Dan ternyata alasan bayi yang tidak berhenti menangis itu dikarenakan makhluk ini mengajak main bayi itu, tetapi dengan wujudnya yang berdarah-darah, sehingga bayi itu menangis gak berhenti. Dan alasan kenapa makhluk itu ikut dengan kami adalah karena dia tahu bahwa nenekku bisa melihat dan berkomunikasi dengannya. Jadi dia ikut karena ingin terus didoakan. Sekian cerita dariku. Maaf kalau penulisannya kurang tertata, karena ini pertama kalinya aku mengirim cerita. Oh iya, aku dengerin PMK dari aku kelas 8. Bab. Sampai sekarang aku udah mau kuliah. Makasih udah selalu nemenin aku kalau malam. Dan makasih juga udah dibacain ceritaku ya Om Bimo, Om Danu. Sukses PMK. Iya ya, dia layak memanggil kita Om. Layak sekali ya, karena dengerin kita dari kelas 2 SMP guys. Sudah layak dan dari pantas. Baru mulai berubah bau badan tuh. Kelas 2 SMP. Dulu gue kelas 1 kayaknya tuh. Tiba-tiba bau badan gue. Jadi yang bisa melihat dan komunikasi itu adalah si nenek ya. Ya. Sian ya. Langsung dibayar kontan pak, keraguan kakeknya. Emang bisa makhluk gaib gitu? Ada tuh dia tuh. Kayak Conjuring ya. Asli Jo. Scene-scene Conjuring. Hal-hal yang lagi-lagi tidak disukai Ferry Irwandi. Waduh. Restoran ini
Masih belum ganti nama pada waktu kecelakaan. Restorannya tadi apa sih cirinya? Di Jakarta Pusat pernah kecelakaan, ditabrak gitu. Ingat gua. Banyak kali lah. Udah zaman PPKM kan? Oh di Zaman udah PPKM. tahun segitu. Ya kan? Nggak Di tahu PPKM. Nggak tahu Min. Saya tidak tahu. Tuh berlakunya PPKM. Apa ya? Gila, berarti dia sekarang udah kuliah. Mau Yang kuliah. ngirim. Hah? Mau kuliah. Mau kuliah. Gila, ini beneran ponakan berarti ya yang dengerin kita ya. Ponakan-ponakan. Kemarin ada yang komen tuh. Siapa tuh namanya, Fajar apa? Di YouTube. Kenapa? Komen gua nggak pernah dibalas sama dua bocah ini katanya. Padahal Komen. pengen gue sekali. Iya di YouTube dia komen gitu. Oh, Komen gue nggak pernah dibalas sama dua bocah ini. Padahal pengen gue sekali aja disapa gitu. Halo Jar. Gitu. halo Mas Fajar. Nah nih kita sapa. Fajar siapa namanya? Dilihat nggak? Tahu. Kan aku jarang buka-buka. Gue bales kok, gue bales. Jar, gue gituin. Katanya minta disapa Jar, gue sapa. Jar siapa ya? Jar Lasahido apa? Jago Fajar padel siapa dong. yang mana? Nih, coba ya kita lihat komennya ya. Tuh jadi top komen. Fajar Anthony. Fajar Anthony, selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Fajar Anthony. Fajar Antonio. Kami di sini bermaksud ingin menyapa Mas Fajar Anthony langsung. Kalau saya langsung saja, karena kalau HP saya tuh YouTube-nya lagi error. Kayaknya gue lagi kebagian errornya. Ribet gitu buka-buka YouTube sekarang. Kemarin sempat jadi bahasa Inggris semua. itu Sekarang udah balik. Iya. Udah balik semua judulnya. Mas Fajar Anthony. Senyum salam sapa. Nah, Mas Fajar nih mau dikasih salam apa sih? Salam olahraga juga ayo kita mah. Salam sakinah. Tepuk itu. Oh. Oke. Terima kasih buat teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dah. Dadah.